Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Burhani. Kita akan belajar bagaimana menggunakan will. Oke. Saya yakin kalian sudah tahu apa itu will. Kata will itu artinya apa? Adakah yang tahu? Saya yakin kalian sudah tahu artinya. Dalam bahasa Indonesia kita mengartikan kata will itu dengan kata akan atau mau. Untuk membuat sebuah kalimat dengan kata akan atau mau dalam bahasa Inggris, kita mengikuti pola atau pattern yang sudah baku dalam bahasa Inggris. Jadi kita tidak dianjurkan untuk menggunakan Google Translate atau translate bahasa Inggris yang lain, terjemahan kayak gitu. Kenapa? Karena kebanyakan tidak mengikuti pola yang kita pelajari biasanya. Itu. Jadi kita akan membuat sebuah kalimat dengan kata will, akan. Saya yakin kita sering sekali membuat kalimat dengan kata akan. Contohnya seperti apa ya? Seperti saya akan belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, kita akan belajar membuat sebuah kalimat seperti itu dengan kata will. Oke, will di sini, kata will di sini selalu diikuti kata kerja. Selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Jadi selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Kalau tidak diikuti kata kerja bagaimana? Kalau diikuti kata benda, kata keterangan dan lain-lain, ya kita kasih to be, kata kerja bantu. Jadi di sana pasti ada kata kerja bantu untuk membantu memisahkan antara will dengan kata benda atau kata keterangan atau kata lain selain kata kerja. Jadi will di sini pasti diikuti kata kerja. Kata kerja yang mengikuti kata kerja yang mana? Karena dalam bahasa Inggris banyak bentuk-bentuk kata kerja. Nah ini mungkin yang membuat kita bingung atau kita menganggap sulit bahasa Inggris karena ada bermacam-macam bentuk dari kata kerja. Will ini akan selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Jadi dia will plus verb one, kata kerja bentuk pertama. Jadi kita akan menggunakan will dan kita akan menggunakan kata kerja bentuk pertama ini. Ini kata kerja ada berbagai bentuk di sini. Ada to infinitive, to kata kerja pertama. Contohnya ini sudah saya tulis, ada kata to study, to infinitive-nya, kata pertamanya atau kata kerja bentuk pertamanya study, bentuk keduanya studied, ketiganya studied, bentuk verb ing-nya studying, bentuk verb ses-nya studies. Yang kita artikan dalam bahasa Indonesia maknanya bisa artinya belajar. Nah, kita akan menggunakan kata will untuk membuat sebuah kalimat. Contohnya, kamu akan belajar bahasa Inggris, sama gitu. Jadi kamu akan belajar bahasa Inggris. Statement kalimat positif di sini akan berbunyi kamu, you akan will belajar study. Bentuk pertama di sana langsung aja study apa? You will study English umpamanya. Ya, akan belajar. Mau dilanjutkan terserah atau tidak dilanjutkan seperti ini sudah sebuah kalimat. Oke. You will study English. Jadi kita menggunakan will, kita ikuti kata kerja bentuk pertama. Oke. Kalau kita pengen membuat sebuah kalimat negatif, kita tinggal menambahkan not setelah will. Sama gini. You will not study English. You will not study English. Kamu tidak akan belajar bahasa Inggris. You will study Arabic atau apa kayak gitu. Nanti lanjutnya terserah.
Kalau pengen membuat kalimat negatif, tidak akan, will not. Oke. You will not study English. Kita juga harus bisa memahami, karena ini sering kita gunakan untuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harus menguasai ini semester ini. Kita harus membuat kalimat tanya, bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata will sana. Untuk membuat kalimat tanya yes no, yang jawabannya yes atau no, ya atau tidak, kita tinggal menaruh will di sini di paling depan dari kata tanya di sini, kalimat tanya di sini. Jadi will-nya kita taruh paling depan, will, terus kita lanjutkan, you study English, gitu. Atau apapun nanti selanjutnya bisa dikasih kata-kata yang lain atau bahasa yang lain. Will you study English? Ini artinya apakah. Jadi di sini akan berarti apakah. Apakah kamu akan belajar bahasa Inggris? Jadi will you study English? Apakah kamu akan belajar bahasa Inggris? Jadi tidak menggunakan kata-kata yang lain seumpama kalau kalian translatekan, saya sering sekali menemukan teman-teman menggunakan kata whether you study English, itu translate ya. Itu translate. Tapi tidak menggunakan whether atau what, tapi kita gunakan will karena ada kata akan di sana. Will you study English? Entah itu nanti akan jawabnya yes atau no. Itu depend sometimes. Okay? Seperti itu. Untuk membuat kalimat tanya dengan kata tanya, jadi gini, untuk membuat kalimat tanya dengan kata tanya ada when, why, how, who, where, dan lain-lain seperti itu. WH question. Di sana kita tuliskan dulu kata tanyanya. Kata tanyanya kita tuliskan dulu, ada kata when, where, why, dan lain-lain. Mau kita membuat pertanyaan dengan kata apa, kita tulis dulu. Supaya kita akan membuat pertanyaan dengan kata gimana kamu akan belajar bahasa Inggris, gimana kita gunakan where. Dan jangan lupa di sana will-nya tetap kita gunakan where will you, gitu. Where will you study English? Where will you study English? Kita kadang-kadang lupa akan will di sini. Jadi untuk membuat kalimat tanya berawal dari will-nya dikasih di depan. Untuk membuat kalimat tanya dengan kata tanya, taruh kata tanyanya di depan will. Jadi will-nya tidak hilang. Jadi where will you study English? Jadi tidak hanya where you study English, tapi where will you study English? Kayak gitu. I will study English in UK dan lain-lain. Itu bisa dijawab seperti itu. Oke. Jadi kita bisa membuat kalimat dengan kata you will study English, you will not study English, will you study English, where will you study English. Kita harus bisa mengaplikasikan kata will ini untuk membuat sebuah kalimat seperti itu. Oke. Kita kasih satu lagi contoh. Seumpama kita coba kalian lihat daftar kata kerja yang ada di buku kalian, kamus kalian, atau daftar kata kerja yang kalian sudah punya. Coba kalian lihat di sana ada kata kerja apa? Eat, seumpama kalian sudah terbiasa dengan kata eat, to eat. Ada eat untuk pertamanya. Ada untuk keduanya at. Untuk ketiganya eaten. Untuk verb ing-nya eating. Untuk ses-nya eats, yang artinya makan. Kita tinggal taruh aja seperti ini nanti. Seumpama makan di sini, terserah. Nah, nanti di sini
pronounnya bisa kita ganti dengan siapa aja. Bisa mereka, bisa nama orang dan lain-lain, semuanya konteksnya nanti akan will kata kerja bentuk kedua. Pertama, maaf. Bentuk pertama. Jadi gini. Seumpama kita ganti di sini dengan kata they. They will eat. Karena kita menggunakan kata eat di sini. Kita gunakan kata eat. They will eat fried rice. Fried rice. Tinggal kalau kita ingin membuat kalimat negatif, will ya kita tambah not. They will not eat. They will not eat fried rice. Kalau pengen membuat kalimat tanya apakah mereka akan makan nasi, goreng dan lain-lain, kayak gitu. Tinggal kita taruh will-nya di depan. Will they eat fried rice? Tanda tanya, oke? Okay? Will they eat fried rice? Kayak gitu. Oke? Okay? Kalau kita pengen membuat pertanyaan dengan kata tanya, di mana, kapan, kenapa, dan lain-lain, kita taruh kata tanyanya di paling depan. Seumpama where ya, where will they eat fried rice? Kalau pengen kapan, ya when will they eat fried rice? Kalau kita membuat kata tanya, kita taruh aja kata tanya di sini. Where will they eat fried rice? Kayak gitu. Jadi kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari hari ini will dengan melihat daftar kata kerja yang kalian punya. Kalian melihat daftar kata kerja yang kalian punya di mana kalian punya, itu ada di kamus, ada di internet, kalian bisa lihat, bisa kalian download daftar kata kerjanya. Terus kata kerja bentuk pertama ini kalian ambil, kalian comot, kalian pasangkan dengan kata will, terus kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti itu, coba praktekkan kalian membuat satu kalimat seperti ini, satu kalimat. Terus bentukkan satu kalimat ini menjadi kalimat negatif yang ada tidaknya, kalimat tanya yang artinya apakah, gitu, yang artinya apakah, dan kalimat tanya yang ada kata tanyanya di sana. Ada why, when, where, how. When, where, why, how, when, WH questions ya. Kata tanya yang diawali dengan W dan A. Where atau why. Oke, seperti itu. Setelah kalian menuliskan satu kalimat ini, membuat kalimat negatifnya, kalimat tanyanya, ini kalimat tanya, yes no question, dan ini WH question. Kalian coba rekam dan kalian coba kirimkan ke nomor saya, nomor kontak saya. Kalian bisa juga nanti login ke Google Classroom kita. Di sana ada penjelasan tentang ini. Dan di sana juga ada contoh-contoh ini. Ada contoh juga pengucapannya. Ya. Ada juga di sana contoh dari rekaman. Jadi kalian membuat satu kalimat menggunakan kata will, dibentukkan negatif, dibentukkan tanya, terus kalian kirimkan ke nomor saya atau melalui komen di Google Classroom.
Gitu. Kita lihat, di sini sudah banyak yang mengumpulkan tugas ya. Berarti kalian sudah melihat dari Google Classroom. Seperti itu. Kalau kurang jelas nanti bisa kita komunikasi lagi menggunakan WA atau menggunakan Google Classroom atau media kita untuk belajar yang lain. Demikian penjelasan untuk Will. Lebih jelasnya kalian bisa belajar lagi dengan referensi sumber belajar yang lain banyak sekali. Nanti kalian juga bisa WA saya untuk link-link yang bisa kita gunakan untuk belajar ini. Jadi kita sharekan linknya. Kalian kalau ingin melihat yang seperti apa, saya sharekan linknya. Karena lebih baik seperti itu. Karena banyak uploadan di internet yang kadang-kadang seperti saya tadi ada slip tapi tidak ada slip keliru tapi tidak diubah atau tidak diedit. Itu saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lebih jelasnya nanti bisa melihat Google Classroom di sana, bisa visit ke sana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.